melalui sifatnya. Itu yang kita perhatikan aja sih. Biasanya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi nanti tetap kita terpusatnya di napas kita. Mungkin seperti itu sih. Karena mungkin kemarin-kemarin sholat kita masih belum mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri kan yaitu dikatakan ketika sholat kita tercengang melihat kebesaran Tuhan ya. Ketika kita berdiri Allahu Akbar, kita menyaksikan Tuhan nih. Karena Sayyidina Ali berkata seperti ini, saya tidak mau sholat ketika saya tidak bertemu Tuhan. Tapi itu tadi saya bilang, yang dikatakan sir rahasia ini sudah tidak boleh diucapkan sih. Kalau ketika sudah tahu dibungkus dengan diam kita yang paham. Yang dikhawatirkan orang yang belum mempelajari ini dikhawatirkan salah paham. Oleh sebab itu kan ya kita dipesan-pesani jangan sekali-kali kita mengaku-ngaku menjadi Tuhan, menjadi Nabi, jangan sekali-kali. Tapi tahu nih hakikatnya siapa. Ampun siapa ini, nah, yang wujud siapa, yang ada siapa. Ayo kita tafakur pelan-pelan. Ilmu ini dipelajari tujuannya apa sih? Untuk menggugurkan kesirikan. Itu yang pertama. Karena sangat berbahaya ketika kita hidup di dalam kesirikan. Terus-menerus kita yang merasa wujud. Nah, ini yang sangat berbahaya. Kalau kita yang merasa wujud, akhirnya kita tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjaga yang wujud. Yang wujud dititipkan kepada kita, dikatakan insan kamil. Akhirnya kita hidup semaunya, merasa hidup kita sendiri, wujud kita sendiri. Bahasa anak mudanya sekarang, hidup-hidup gua, semau-semau gua dong. Paham kah? Jadi setelah kita jabarkan, ternyata Tuhan bersembunyi di sebalik yang terang. Ini yang terang. Dikatakan terang itu apa? Nampak. Bapak Ibu nampak? Nampak. Dikatakan terang itu nampak, dikatakan nampak itu jelas. Itulah wujud Tuhan melalui zat, sifat, asma dan af'al. Dikatakan Allah subhanahu asyhadu alla ilaha illallah. Jangan engkau mencari Tuhan, karena sudah nyata kepada Allah Tuhan itu. Wa asyhadu anna, saya menyaksikan bahwa Allah sudah nyata kepada Muhammad sebagai utusan. Pahamkah? Dikatakan Muhammad inilah cerminan Allah. Muhammad Haki, tapi tidak boleh dikatakan. Artinya ada kita. Nah, jalannya bagaimana guru? Jalan mengenal diri harus mematikan keakuan. Nah, mematikan keakuan ini seperti apa sih pahamnya supaya mudah? Yang dimatikan itu kesadaran kita. Sadarlah, bangunlah dari mimpi selama ini bahwa yang berkuasa
berbuat melalui jasad dikatakan tempatnya syariat, ternyata gerak Tuhan melalui mana tadi? Melalui sirnya. Jadi zat bergerak melalui sir bergerak melalui ruh bergerak melalui hati bergerak nyata, ternyata tubuh sholat Allahu Akbar. Paham kah? Jadi yang sholat siapa? Zatnya juga, bukan kita. Artinya ketika berdiri sudah tidak ada yang menyembah dan sudah tidak ada yang disembah. Loh, jadi seperti apa sholatnya? Menyaksikan hanya Tuhan yang ada. Ya Allah, nikmatnya tiada nyaman, tiada tersurat. Artinya apa? Orang yang sering meninggalkan sholat 5 waktu artinya belum bertemu tuh. Orang makrifat, orang belajar ketuhanan kok malah meninggalkan sholat. Sholat itu ada 2 kewajiban. Yang dikatakan 5 waktu itu kewajibannya syariat. Ini tidak boleh ditinggalkan. Ya. Lalu kewajiban rohani, dia harus menjalankan kewajiban sholat pula. Dikatakan sholatul artinya apa? Selalu berpandangan dengan yang memandang. Coba saya contohkan, ketika Bapak Ibu melihat cermin, yang dilihat apa? Ayo. Yang dilihat wajah kita sendiri. Baik. Lalu cermin fungsinya apa? Untuk memantulkan cermin itulah yang dikatakan Muhammad. Hakikatnya seperti itu. Paham nggak kita? Jadi yang melihat cermin siapa? Yang mempunyai sifat penglihatan. Mana penglihatan? Melihat basor. Dari mata. Berarti yang melihat dari dalam siapa? Zat. Yang mempunyai sifat penglihatan. Sifat penglihatan nyata kepada sir. Sir ini rahasia. Sifat berarti. Sifat nyata kepada ruh. Ruh memerintah kepada hati. Supaya berkaca. Lalu tubuh mengambil cermin. Yang kelihatan siapa? Bapak Ibu kah Tuhan? Tuhan. Coba tafakur. Ada enggak pian? Kita ini ada enggak melihat cermin? Sudah binasa. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah diri hilang. Tidak ada. Nama kita kan bukankah Adam? Adam ini dikatakan ilmunya tiada. Kebalikannya wujud artinya sifat wajib bagi itu. Nah, paham enggak? Sifat wajib ada bagi Tuhan. Berarti yang ada semua ini siapa? Tuhan. Melalui sifatnya dikatakan Allah. Ayo pelan-pelan biar enggak pusing. Ini seperti apa maksudnya? Ini jalan untuk meleburkan diri. Ini jalan untuk memfanakan diri. Ini jalan untuk mentauhidkan diri, melepas diri daripada kesirikan. Jika sudah paham pengenalan diri, artinya tiada lagi pengakuan yang ada di dalam diri kita. Tiada lagi rasa bangga terhadap perbuatan kita. Berbuat baik merasa bangga enggak? Berbuat baik merasa senang enggak? Nah, kalau masih bangga, masih senang, berbuat baik nih merasa senang. Artinya kita yang masih merasa berbuat baik kepada Allah, berarti masih terhijab. Belum melihat hakikat Tuhan di setiap wujud yang ada di alam semesta. Pahamkah? Nah, kenapa? Karena
dikatakan Tuhan yang wujud hakiki, kita tiada. Artinya hanya Tuhan yang berkuasa mewujudkan apapun di alam semesta ini. Disitulah setelah Bapak Ibu bertemu Tuhan, dengan mata hati kesadaran, sudah melihat kah? Zat Tuhan sudah melihat belum? Nah, zat Tuhan itu tadi dikatakan rahasia. Rahasia ini nyatanya menjadi ruh. Ruh masih belum bisa dilihat, tapi supaya bisa dirasakan, lalu zohir lagi. Orang apa Tuhan tuh? Menjadi apa? Di tubuh kita menjadi napas. Tidak bisa dilihat tapi bisa tidak bisa dilihat tapi betul? Nah. Nyata, berkuasa. Kalau ditinggal napas, dikatakan kita jisim, jasad yang terbungkus kain itulah hakikat kita. Hakikat kita ini jenazah mayat. Hakikat kita ini bodoh. Hakikat kita ini tuli, buta, bisu, tidak berkuasa dan tidak mempunyai kehendak. Ini jangan sampai lupa kita hidup, supaya tidak sampai timbul rasa kesombongan, Oleh sebab itu, murid-murid di perguruan dimanapun berada, saya berpesan, apapun pekerjaan kita, entah itu, sering saya katakan, murid ini ada yang dari TNI, Tentara Nasional Indonesia, ada yang dari kepolisian, ada yang duduk di pegawai negeri sipil, ada yang bekerja di swasta, ada, petani, ada, yang bekerja di pabrik, di perusahaan, buruh, ada, Pesan saya itu hanyalah titipan. Janganlah timbul rasa kesombongan, hanya titipan. Suatu saat bisa lepas. Karena titel yang tertinggi ialah yang dikatakan hamba Allah yang sudah bertemu dengan Tuhannya. Titel yang tertinggi ialah seorang hamba yang sudah ma'rifatullah. Itu terbawa nanti sampai kita bertemu Tuhan, tidak terlepas. Kalau jabatan itu bisa terlepas. Oleh sebab itu kan harus hati-hati. Mempunyai jabatan semakin tinggi semakin berat amanahnya. Seperti itu juga murid-murid yang menjadi kepala rumah tangga. Hati-hati. Kepala rumah tangga ini bukan hanya mencarikan nafkah untuk keluarganya, bukan hanya bekerja, mendapat uang lalu pulang selesai tugasnya, bukan. Yang utama ialah seorang kepala rumah tangga harus berpikir, harus bertanggung jawab tentang keselamatan anak dan istrinya. Barang siapa tidak bisa membimbing anak dan istrinya, maka pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat. Karena ini sangat penting. Bagaimana kita bisa dikatakan sayang istri, sayang anak, tetapi kita membiarkan mereka tenggelam di dalam kecelakaan. Karena apa celaka? Tidak mengenal Kenapa celaka? Syahadatnya sebatas lisan. Kenapa celaka? Karena mereka setiap hari sholat masih ada yang disembah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.